Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai share pengalaman aku ya. Ini tentang bagaimana sih rasanya kontraksi. Nah, semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Aku akan share-nya ini pengalaman kehamilan aku yang pertama gitu ya. Jadi pas kehamilan aku pertama tuh aku udah pernah ngerasain kontraksi itu pertama kali tuh di usia berapa sih gitu ya, aku bakal share. Jadi pas pertama itu aku merasakan kontraksi di usia kehamilan aku yang 6 bulan ya, yang ke 6 bulan. Waktu itu tuh memang itu kayak kontraksi palsu gitu ya. Cuman waktu itu aku belum tahu kalau itu tuh namanya kontraksi gitu ya. Dan kenapa sih kontraksi itu bisa muncul? Kontraksi ini tuh bisa muncul ketika kita itu kelelahan, kecapean. Jadi waktu itu tuh aku sering banget naik turun tangga ya, karena rumah aku tuh 3 tingkat, jadi dari lantai 1 ke lantai 3 itu aku sering banget, dan itu bisa memicu kontraksi. Terus udah itu aku waktu itu tuh kadang suka jalan gitu ya, misalnya jalan di keluar gitu kan ya. Dulu tuh aku masih aktivitas di luar masih sambil kuliah, dan itu tuh aku pulang pergi kuliah tuh naik motor. Dan perjalanan aku dari rumah ke kampus tuh itu sekitaran 1 jam ya, jadi itu kadang-kadang memicu kontraksi ya. Dan rasanya tuh pas kontraksi tuh perut itu tuh bener-bener kayak kram gitu ya, kayak kram. Dan perut tuh kalau dipegang kayak gini di bagian perut yang nempel dengan plasenta di bawah pusar, itu tuh bener-bener keras ya, bener-bener keras. Kalau dipegang tuh keras kayak batu bener-bener keras kayak batu. Dan kalau misalnya kita pegang itu tuh perut kita itu tuh sakit, bener-bener sakit, kayak nyeri-nyeri gitu. Bahkan katanya nih ya, kalau orang kontraksi itu ada yang sampai mual dan muntah. Dan aku belum pernah coba sih ya, alhamdulillah aku belum pernah mengalami kondisi mual dan muntah. Dan ini juga kadang-kadang jadi nyeri nih di bagian perut, paha gitu kan, tulang pinggang dan juga tulang kemaluan. Itu tuh jadi ikut sakit karena kan pas kontraksi itu keras gitu ya. Jadi ke tulang-tulang yang tadi aku sebutin tuh itu tuh benar-benar sakit. Nah, terus nih kalau misalnya kontraksi palsu itu tuh biasanya tuh kontraksinya tuh cuman beberapa menit aja, tapi tuh nggak berlangsung lama, maksudnya nggak terus menerus gitu ya. Dia cuman sakit banget, terus udah sekitaran 3 menit nih udah hilang gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya di usia kehamilan masih tergolong muda ya, masih 6 bulan, 7 bulan, itu tuh teman-teman harus hati-hati ya kalau memang kontraksinya tuh udah sering banget gitu ya. Tapi kalau sesekali itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya udah sering banget kayak gitu, itu tuh berarti tandanya ya banyak banget karena kita kelelahan gitu ya. Itu juga bisa memicu adanya keguguran gitu ya. Makanya harus hati-hati kalau misalnya teman-teman memang udah ngerasa kontraksi nih, nggak enak nih perutnya, teman-teman sebaiknya istirahat kayak gitu. Nah, terus nih aku juga mau cerita ya, ketika kontraksi itu tuh sampai mana sih tingkat kesakitannya gitu ya, dan di usia kehamilan berapa. Jadi ketika aku di usia kehamilan 6 bulan, 7 bulan itu biasa kontraksi gitu ya. Apalagi biasanya pas kita berbaring gitu ya, ketika tidur kadang-kadang tuh suka kram. Karena itu salah satunya mungkin ya yang aku alami gitu ya, dan baru aku sadarin sekarang. Ibu hamil tuh kan biasanya harus tidur dengan posisi miring ke kiri ya. Dan aku tuh sering banget waktu pas kehamilan pertama tuh tidurnya tuh terlentang. Jadi kalau nggak tidur terlentang, miring ke kanan. Kalau miring ke kanan itu akan menutupi ulu hati kan. Jadi si babynya tuh di dalam janin tuh merasa nggak enak, nggak nyaman, nggak enak, dan dia tuh kayak kepepet gitu ya, kejepit gitulah istilahnya. Jadi ya bisa jadi itu memicu kontraksi. Mungkin yang aku alami ketika kehamilan pertama itu tuh seperti itu ya. Aku sering banget tidur terlentang tanpa aku sadarin gitu ya. Karena aku juga masih kurang pengetahuannya waktu itu. Jadi ketika pas kehamilan pertama tuh aku sering banget tidur terlentang. Itu salah satu pemicunya.
di usia kehamilan yang selanjutnya ya, pokoknya di usia ke-8 bulan, 9 bulan itu makin sering terjadi kontraksi ya. Tapi kontraksinya tetap kontraksi palsu karena memang belum mendekati banget pas lahiran gitu kan. Itu sering banget terjadi kontraksi dan itu menurut dokternya sih itu aman aja, dan itu selagi kitanya nggak ada ngeflek gitu kan, itu insya Allah masih aman karena itu normal gitu kan. Dan di usia 8 bulan ke atas tuh udah mulai keluar tuh ya kayak putihan gitu kan, lendir-lendir. Itu tuh memang aman juga. Aku juga nggak tahu tuh dulu seperti itu, kok bisa kayak gitu ya, apalagi kalau pas kontraksi itu pasti keluar tuh kayak keputihan gitu. Dan itu tuh ternyata kayak semacam perlawanan tubuh kita gitu ya untuk menyerang bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh gitu. Makanya keluarlah itu putihan kayak gitu. Nah, setelah itu nih pas bener-bener kontraksi rasanya itu tuh bener-bener sakitnya tuh beda teman-teman ya. Hampir sama dengan kontraksi palsu yang tadi aku ceritain, cuman dia bedanya itu sering gitu, teratur. Jadi pantesan kadang-kadang dokter itu suka nyaranin gitu ya, lihat di handphone ya apakah kontraksinya itu udah sering gitu kan, 10 menit sekali atau 5 menit sekali. Itu tuh sering dan udah nggak hilang-hilangan lagi kontraksinya, itu yang namanya kontraksi asli. Dan kalau misalnya teman-teman udah ngerasain kontraksi nih, apalagi di usia kehamilan teman-teman yang udah memasuki mau lahiran ya, yang pasca lahiran gitu kan, memasuki usia kandungan ke-38 sampai dengan ke-40 gitu kan atau lebih, itu teman-teman harus segera ke dokter ya kalau misalnya udah merasain mules-mules kontraksi yang sangat teratur. Itu dia teman-teman ya, sharing cerita dari aku ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat teman-teman nih yang mau lahiran gitu kan. Dan buat teman-teman juga nih yang pada lagi hamil, semoga kehamilannya lancar sampai lahiran nanti, nggak ada suatu kekurangan apapun ya. Dan buat teman-teman yang mau masih tanya-tanya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.